Baik, sekarang kita akan belajar sifat-sifat hitung bilangan bulat. Di antaranya ada sifat komutatif. Kemudian yang kedua ada asosiatif. Ketiga ada distributif. Ya, nah ini kali ini kita akan mempelajari tentang komutatif atau pertukaran, kemudian asosiatif dan distributif. Sekarang kita akan pelajari dulu tentang komutatif. Nih, yang komutatif adalah artinya pertukaran. Misalnya 5. Sekarang kita misalnya perkalian dulu nih. Yang kita bahas perkalian. Apakah perkalian? Ya, perkalian. Apakah perkalian berlaku sifat komutatif? Misalnya nih 5 kali 4. Arti komutatif adalah kita tukar yang di depan jadi belakang, yang di belakang jadi di depan. Misalnya 5 kali 4 menjadi 4 kali 5. Apakah sama hasilnya? Kalau sama berarti perkalian ini termasuk komutatif. 5 kali 4 hasilnya 20. 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, berarti coba misalnya soal yang lain. Misalnya nih 3 kali 6. Apakah sama dengan 6 kali 3? 3 kali 6 18. 6 kali 3 18. Berarti komutatif berlaku pada perkalian. Selanjutnya, apakah komutatif berlaku pada penjumlahan? Ya, penjumlahan. Berarti misalnya nih ada 7 ditambah, Bapak tulis dulu dah penjumlahan ya. Yang B penjumlahan. Misalnya nih 7 ditambah 3. Hasilnya sama enggak dengan 3 ditambah 7? 7 tambah 3 10. 3 tambah 7 10. Berarti dalam penjumlahan pun bersifat komutatif. Memang komutatif ini hanya ya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Pengurangan berlaku apa enggak? Dalam pengurangan enggak berlaku sifat komutatif. Misalnya nih, apakah 10 diambil 3 sama dengan 3 diambil 10? Nah, berbeda hasilnya kan? 10 diambil 3 7. 3 diambil 10 negatif 7, berarti berbeda. Berarti ya komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Nah, pembagian berlaku apa enggak? Pembagian juga tidak. Misalnya nih 20 ya. 20 dibagi 5. Apakah sama dengan 5 dibagi 20? Berbeda. Berarti sifat komutatif hanya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Ya, sekarang yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif atau bahasa kitanya adalah pengelompokan. Pengelompokan. Nah, apakah perkalian ya? Perkalian ya. Ini A, perkalian berlaku sifat asosiatif. Memang asosiatif itu berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Sedangkan untuk pembagian dan pengurangan tidak bisa. Misalnya nih 3 kali 7 kali 5. Ini kan perkalian semua nih. Misalnya kurung di sini. Nah, asosiatif cara mengerjakannya begini, menjadi 3 kali 7 kali 5, tapi yang dikurung di sini, ya kan? Nah, ini perkalian, ya, perkalian 3 kali. Nah, berarti yang dikerjakan nih, yang dihitung dulu ini. Berarti 3 kali, ini hitung dulu, 7 kali 5 adalah 35. 3 kali 35 adalah 105. Kemudian ini
3 kali 7 kali 5 ini kurung, berarti yang dihitung dulu yang kurung. 3 kali 7 21 kali 5, 21 kali 5 105. Nah ini perkalian. Apakah berlaku buat penjumlahan? Nah sama saja, penjumlahan. Ya misalnya 3 tambah 7 tambah 5 yang dikurung ini, kurung kan 7 ya, 7. Nah 3 tambah 7 tambah 5, hanya kurungnya dipindah tuh, dikelompokannya pindah. Berarti 3 ditambah 7 tambah 5 ini 12 di 3. 3 tambah 12 hasilnya adalah 15. Yang ini 3 tambah 7 10 ditambah 5 hasilnya 15. Nah ini sifat asosiatif, berarti berlaku untuk perkalian dan penjumlahan, dan cara menghitungnya seperti itu. Tapi asosiatif tidak berlaku untuk ya pengurangan dan pembagian. Ya, sekarang yang ketiga yaitu distributif atau penyebaran. Spidolnya habis, maaf ya. Nah, penyebaran ya, penyebaran. Nah misalnya nih, penyebaran atau distributif terhadap penjumlahan, ya. Ya penjumlahan misalnya 3 kali 7. Nah ini terhadap penjumlahan 7 tambah 5. Nah, apakah sama nanti dengan seperti ini, kita sebarkan penyebaran ya? Apakah sama nanti 3 kali 7 ditambah 3 kali 5. Kenapa jadi begini nih? Artinya ini 3 kali 7 ditambah 3 kali 5. Ini penyebarannya. Nah sekarang mengoperasikannya, menjumlahannya ya. Menjumlahannya begini, berarti artinya ini mana yang dikerjakan lebih dahulu? 7 tambah 5 12 ya kan? Kali, nah ini 3 kali 12 hasilnya adalah 36 ya. Nah sekarang 3 kali 7 hasilnya 21 ditambah 3 kali 5 berarti 15, hasilnya berapa? 21 tambah 15 36. Nah ini distributif terhadap penjumlahan. Kemudian terhadap pengurangan ya, terhadap pengurangan yang kedua, B, pengurangan. Nah, pengurangan ya, misalnya 3 ya, misalnya 3 kali angkanya sama 7 diambil 5. Nah berarti kita distributifkan kemari, berarti menjadi 3 kali 7 diambil 3 kali 5. Yo, dari mana? Ini 3 kali 7 kemudian 3 kali 5. Sekarang kita hitung ya kan? Kita hitung nih 3, berarti yang dihitung dulu ini 7 diambil 5 2 ya, kali 3. 3 kali 2 hasilnya berapa? 3 kali 2 6. Nah kemudian yang ini ya, apakah berlaku untuk pengurangan? 3 kali 7 21 diambil 3 kali 5 15. 21 diambil 15 hasilnya adalah 6. Nah ini cara mengerjakan distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Kalau terhadap pembagian tidak bisa ya,
Itu